Kita akan kembali lanjutkan perbincangan pemirsa. Mas Usman Hamid tadi sebelum jeda sudah menyinggung mengenai perbaikan internal, reformasi internal. Ada PR-PR apa lagi Mas Usman? Ada masalah-masalah apa lagi yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat dari Panglima TNI yang baru ini nantinya? Yaitu perubahan kultur di internal TNI. Saya kira bagaimanapun juga anggota TNI adalah anggota masyarakat yang setara kedudukannya di mata hukum dengan warga biasa. Dan karena itu kalau ada anggota TNI misalnya terlibat dalam tindak pidana atau dalam pelanggaran hak asasi manusia, maka sebaiknya juga dihadapkan pada hukum dan sistem peradilan yang sama dengan warga sipil, yaitu peradilan umum. Peradilan militer, hukum acara militer hanya diberlakukan dalam keadaan operasi militer perang. Dan itu berbeda dengan dalam jurisdiksi sistem peradilan umum. Yang kedua yang saya juga sangat penting untuk dilakukan di tingkat internal TNI adalah untuk memastikan bahwa anggota-anggota TNI di tingkat bawah itu benar-benar memperoleh katakanlah tunjangan-tunjangan yang cukup dari segi kesejahteraan. Sebab ini adalah masalah yang selama ini belum dapat diperhatikan secara sungguh-sungguh. Tentu perlu dukungan pemerintah, perlu arah kebijakan dari pemerintah dan juga persetujuan Dewan. Tetapi yang paling penting sebenarnya kultur internal TNI juga perlu dirubah. Dan ini yang memang perlu waktu lama. Kita sudah banyak melakukan perubahan struktur dengan Undang-Undang Pertahanan Negara, dengan Undang-Undang TNI, memisahkan TNI dengan Polri, dan seterusnya. Tetapi kulturnya memang memerlukan proses yang cukup panjang gitu ya. Misalnya dalam hubungan dengan masyarakat, dalam hubungan dengan kepolisian, dan seterusnya. Demikian Putri. Perubahan kultural kemudian juga sudah disinggung tadi mengenai masalah kesejahteraan. Mungkin terakhir Mas Farhan, sebelum nanti kita akan melihat bagaimana proses fit and proper test ini berjalan, ada catatan apa yang mungkin bisa disampaikan mengenai hal ini? Saya kira kalau untuk Pak Andika, Panglima sekarang ini memiliki pekerjaan rumah yang sangat banyak dalam melakukan konsolidasi TNI. Bahwa ada sedikit ya tanda kutip sakit hati kali ya, Angkatan Laut gagal dapat giliran menjadi Panglima TNI. Ini pun harus diterjemahkan oleh Panglima nanti apabila memang lolos fit and proper test, untuk memberikan semacam pembinaan untuk melakukan konsolidasi ke dalam. Karena bagaimanapun juga sekarang ini konsolidasi ke dalam itu adalah pembinaan sumber daya manusia TNI. TNI Angkatan Darat sekarang ini sedang kelebihan jenderal. Nah, bagaimana caranya Pak Panglima yang baru nanti bisa memastikan bahwa gerbong regenerasi di Angkatan Laut dan di Angkatan Darat bisa berjalan dengan baik. Karena sekarang ini perwira-perwira tinggi udah numpuk banget, baik di darat maupun di laut. Dan mereka perlu disalurkan untuk masuk ke dalam pos-pos yang sangat penting dan strategis di Indonesia ini. Baik, kami dapatkan poinnya. Mas Farhan, terima kasih sudah bergabung dengan diskusi ini tengah-tengah kesibukannya di sana. Kemudian juga Mas Usman Hamid juga terima kasih sudah memberikan catatan-catatan. Semoga ini juga bisa menjadi masukan bagi para atau juga bagi Panglima baru TNI nantinya.